Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama saya Firman Saddam di channel yang beken ini. Semoga sahabatku dalam keadaan sehat walafiat penuh kebaikan, bahagia, ceria, dalam kemudahan yang penuh keberkahan dan dalam ridhonya Sang Pencipta Allah Ta'ala. Perjumpaan kita kali ini kita akan membahas kisah diturunkannya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dari surga ke alam dunia ini. Semoga kisah ini menambah literasi wawasan dan pencerahan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini sebagai anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ayo sahabatku, kita simak perjalanan kisahnya sebagai berikut. Kisah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diturunkan ke muka bumi hingga bertemu di padang Arafah. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan penciptaan Adam, Dia meniupkan roh ke dalam tubuhnya dan memberinya akal untuk memahami serta mengenal segala sesuatu. Adam kemudian ditempatkan di surga, sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan keindahan, serta jauh dari kesulitan. Namun, Nabi Adam merasa kesepian di surga. Melihat hal ini, Allah menciptakan seorang pasangan untuknya, yaitu Hawa, yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Bersama-sama, Adam dan Hawa hidup dengan penuh kebahagiaan di surga. Allah memberi mereka kebebasan untuk menikmati segala kenikmatan surga, kecuali satu larangan, yaitu mereka dilarang mendekati dan memakan buah dari satu pohon tertentu. Namun, iblis yang telah diusir dari surga karena kesombongannya, tidak senang melihat kebahagiaan Adam dan Hawa. Iblis berusaha menggoda mereka dengan tipu daya, hingga akhirnya mereka termakan bujukan iblis dan melanggar larangan Allah. Mereka memakan buah dari pohon terlarang tersebut. Setelah menyadari kesalahan mereka, Adam dan Hawa merasa sangat menyesal dan memohon ampun kepada Allah. Sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Adam dan Hawa ke bumi sebagai hukuman. Namun, hukuman ini juga membawa hikmah besar, karena melalui keturunan Adam dan Hawa, umat manusia akan berkembang di muka bumi. Mereka diturunkan ke tempat yang berbeda. Nabi Adam diturunkan di sebuah gunung di India, sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah, di wilayah yang kini menjadi bagian dari Arab Saudi. Keduanya terpisah jauh dan harus menjalani kehidupan di bumi dengan kesulitan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Selama bertahun-tahun, Adam dan Hawa menjalani kehidupan yang penuh penyesalan dan doa, memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga berusaha untuk mencari satu sama lain, meskipun berada di tempat yang berbeda. Dalam kesendirian mereka, Adam dan Hawa terus berdoa dan berharap agar dapat dipertemukan kembali. Akhirnya, setelah bertahun-tahun pencarian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kembali Nabi Adam dan Siti Hawa di sebuah tempat yang sekarang dikenal sebagai Padang Arafah, dekat kota Mekah. Di tempat itulah mereka bertemu kembali dengan penuh rasa syukur dan keinsafan atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Mereka berdua terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengampuni mereka berdua. Pertemuan mereka di Padang Arafah menjadi simbol penting dalam sejarah umat manusia. Tempat ini kini menjadi salah satu lokasi penting dalam ibadah haji, di mana para jamaah berkumpul untuk melakukan wukuf di Arafah, sebagai tanda penyerahan diri dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bertemu kembali, Adam dan Hawa hidup bersama di bumi, dan dari keturunan mereka lahirlah umat manusia yang terus berkembang hingga saat ini.
Mereka berdua menjalani kehidupan yang penuh ketakwaan dan rasa syukur, serta terus berusaha menjalankan perintah Allah dalam setiap aspek kehidupan mereka. Demikianlah kisah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dari penciptaan mereka, hingga diturunkan ke bumi dan akhirnya bertemu kembali di Padang Arafah. Sebuah perjalanan yang penuh dengan pelajaran tentang kesabaran, taubat, dan keimanan. Alaihissalam dan Siti Hawa dipertemukan kembali di Padang Arafah. Mereka memulai kehidupan baru di bumi sebagai suami istri. Dari pernikahan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi mereka banyak keturunan, termasuk 2 anak laki-laki yang diberi nama Kabil dan Habil, serta 2 anak perempuan yang menjadi saudara kembar dari masing-masing Kabil dan Habil. Pada masa itu, pernikahan di antara saudara kandung diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan keturunan manusia. Namun, peraturan yang Allah tetapkan adalah setiap anak laki-laki harus menikah dengan saudara perempuannya yang bukan kembarannya. Ini berarti Kabil harus menikahi saudara perempuan kembar Habil, dan sebaliknya, Habil harus menikahi saudara perempuan kembar Kobil. Namun, Kobil tidak setuju dengan aturan ini karena ia merasa lebih pantas menikahi saudara kembarnya sendiri, yang ia anggap lebih cantik. Merasa tidak puas dan marah, Kabil menolak perintah Allah dan bersikap keras kepala. Nabi Adam mencoba untuk mendamaikan keduanya dan akhirnya meminta mereka untuk mempersembahkan kurban kepada Allah, agar Dia yang memutuskan siapa yang lebih berhak menikahi saudara perempuan yang bukan kembarannya. Habil adalah seorang penggembala, sementara Kobil seorang petani. Habil mempersembahkan kambing terbaik dari ternaknya, sementara Kabil mempersembahkan hasil panen yang buruk. Kurban Habil diterima oleh Allah karena keikhlasan dan ketakwaannya, sementara kurban Kobil ditolak. Penolakan kurbannya membuat Kobil semakin marah dan iri terhadap Habil. Rasa cemburu ini terus membakar hatinya, hingga suatu hari Kabil memutuskan untuk membunuh Habil. Di suatu tempat yang terpencil, Kobil menyerang Habil dan membunuhnya. Ini adalah pembunuhan pertama yang terjadi dalam sejarah manusia. Setelah membunuh Habil, Kobil merasa kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan jasad saudaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirim seekor burung gagak untuk menggali tanah dengan paruh dan cakarnya, memperlihatkan kepada Kobil bagaimana cara menguburkan mayat. Dengan penuh penyesalan dan rasa malu, Kabil berkata, "Wahai celakanya aku! Mengapa aku tidak bisa berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku bisa menyembunyikan mayat saudaraku." QS Al-Maidah 31. Kobil pun akhirnya menguburkan jasad Habil sebagaimana yang ditunjukkan oleh gagak tersebut. Sahabat ceritaku yang berbahagia. Setelah kejadian tragis ini, Kabil merasa bersalah namun tidak bertaubat. Ia kemudian meninggalkan keluarganya dan pergi hidup di lembah yang jauh dari tempat tinggal Adam dan keluarganya. Di lembah tersebut, Kabil hidup dengan cara yang jauh dari ajaran Allah. Sementara itu, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa sangat bersedih atas kematian Habil, namun mereka tetap bersabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberi mereka keturunan lainnya sebagai pengganti Habil. Salah satu anak yang lahir setelah kejadian tersebut adalah Nabi Syits alaihissalam, yang kemudian meneruskan risalah dan ajaran Nabi Adam. Syits menjadi penerus yang memimpin kaumnya dengan penuh kebijaksanaan dan ketakwaan, melanjutkan perjuangan ayahnya dalam mengajarkan kebenaran dan petunjuk dari Allah. Kisah Kabil dan Habil ini menjadi pelajaran bagi umat manusia tentang bahaya sifat iri, dengki, dan ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pembunuhan yang dilakukan oleh Kabil menjadi dosa besar yang terus dikenang dalam sejarah umat manusia. Kesimpulan dan hikmah dari kisah Nabi Adam, Kabil, dan Habil. Kisah Nabi Adam, Kabil, dan Habil mengandung banyak pelajaran penting yang relevan untuk kehidupan kita. Dari cerita ini, kita dapat mengambil beberapa hikmah yang sangat berharga. 1. Ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nabi Adam dan Hawa diberi ujian di surga untuk menaati satu perintah Allah, yaitu larangan memakan buah terlarang. Namun, ketika mereka melanggar perintah tersebut, mereka segera bertobat dan memohon ampunan kepada Allah. Hal ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup, kita harus selalu menaati perintah Allah, dan jika kita berbuat salah, kita harus segera bertobat dengan tulus. 2. Bahaya sifat iri dan dengki. Kisah Kabil dan Habil memperingatkan kita tentang bahaya iri hati dan dengki. Sifat ini dapat merusak hati dan memicu perbuatan dosa besar seperti yang dilakukan oleh Kabil, yaitu membunuh saudaranya sendiri. Iri hati membuat seseorang buta terhadap kebaikan, bahkan terhadap kebenaran. 3. Ikhlas dalam beramal. Habil diterima kurbannya karena keikhlasannya dalam mempersembahkan yang terbaik kepada Allah. Hal ini mengajarkan bahwa amalan yang diterima oleh Allah adalah amalan yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas, bukan semata-mata karena paksaan atau ingin dipuji orang lain. 4. Pentingnya kesabaran dan pengendalian diri. Nabi Adam dan Hawa menunjukkan sikap sabar dalam menghadapi ujian setelah diturunkan ke bumi. Demikian pula Habil yang tidak membalas ketika diancam oleh Kabil, menunjukkan sikap pengendalian diri yang luar biasa. Kesabaran adalah salah satu kunci sukses dalam menghadapi berbagai cobaan hidup. 5. Menjaga hubungan keluarga. Dari kisah ini, kita juga belajar pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan. Konflik yang terjadi antara Kabil dan Habil menunjukkan betapa bahayanya jika hubungan keluarga tidak dijaga dengan baik, terutama jika dipenuhi dengan iri hati dan dengki. Menjaga silaturahmi dan kasih sayang dalam keluarga sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. 6. Setiap perbuatan ada pertanggungjawaban. Allah mengirim burung gagak untuk mengajarkan Kabil cara menguburkan saudaranya. Namun ini juga menjadi pengingat bahwa setiap perbuatan kita akan ada pertanggungjawaban di dunia maupun di akhirat. Perbuatan dosa seperti pembunuhan akan selalu meninggalkan jejak yang kelam dalam kehidupan seseorang. Penyetop. Kisah Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya mengajarkan kepada kita nilai-nilai ketaatan, kesabaran, keikhlasan, dan bahaya sifat iri hati. Kita sebagai manusia harus senantiasa menjaga hati dari perasaan negatif, menjauhi kezaliman, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan dan ketulusan. Setiap tindakan dan pilihan yang kita buat di dunia ini akan membawa konsekuensi di akhirat, sehingga kita harus bijaksana dalam bertindak dan beramal. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan menjadikannya pedoman untuk hidup yang lebih baik dan bermakna. Hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan ikhlas dalam beramal, kita dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sahabatku yang berbahagia, demikian kisah perjalanan Adam alaihissalam dan anak keturunannya yang menjadi mula-mula adanya manusia di atas muka bumi ini. Semoga apa yang saya sajikan menginspirasi dan meliterasi pengetahuan kita di dalam kehidupan ini dan dapat kita ambil hikmah dari sejarah yang saya sajikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan atas perhatian dan dukungannya kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri kisah kali ini dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.